Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan penjelasan tentang ungkapan tujuan diturunkannya wahyu yang oleh Izzuddin Abdus Salam dikatakan bahwa tujuan daripada wahyu diturunkan tidak lain adalah jalbu masalihid darwain wa dar'u mafasidihima, yang lalu dalam bahasa kita menarik atau mengambil kemaslahatan dunia akhirat dan menolak kerusakan dunia akhirat. Nah, artinya apa? Kalau orang beragama, sebenarnya orang itu berusaha untuk mengambil berbagai macam kemaslahatan dari semua ciptaannya dan juga menolak berbagai macam kerusakan yang mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karena itu orang yang bisa menerima prinsip ini, sebenarnya orang itu layak untuk menganut ajaran Islam ini. Detail-detailnya tentu akan dijelaskan lebih jauh, lebih rinci lagi. Pada pertemuan kedua ini saya ingin melanjutkan bagaimana Izzuddin Abdus Salam ini menjelaskan tentang prinsip bahwa kemaslahatan seseorang, baik urusan dunianya maupun akhiratnya, itu diambil, dan bagaimana kerusakan keduanya ini bisa dihindari ini. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kemaslahatan maupun kerusakan itu bisa diketahui dengan akal dan juga dengan agama. Beliau bilang mu'damu masalihid dunya wa mafasidiha ma'rufun bil aqli wa kadzalika mu'damus syara'i. Jadi mayoritas kemaslahatan dunia dan juga kerusakannya itu bisa diketahui dengan akal. Begitu juga mayoritas agama juga bisa diketahui dengan akal ini. Artinya apa? Orang dengan beragama itu bukan lalu menyingkirkan akal, karena akal itu adalah sarana untuk mengetahui. Kalau orang menyingkirkan akal, terus bagaimana dia bisa memahami agama ini? Jadi agama mesti harus disaring, ya, harus difilter dengan akalnya ini. Sangat tidak perlu ditakutkan atau dikhawatirkan kalau orang beragama lalu akalnya akan rusak ini. Justru dengan agama akal terpelihara. Contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, ya, agama misalnya melarang orang mengkonsumsi minum-minuman keras misalnya nih, atau orang menyebutnya khamr. Nah, agama melarang manusia meminum khamr itu karena khamr ini bisa merusak akal atau otak manusia ini. Nah, sehingga orang yang mengikuti anjuran-anjuran agama, larangan-larangan agama ditinggalkan, dijauhi ini, itu justru akan terpelihara kesehatan akalnya ini. Dalam sejarahnya, orang yang membiasakan diri minum-minuman keras, maksud saya, itu cenderung rusak pikirannya ini. Saya punya pengalaman bersama seorang mahasiswa
yang ketika itu naik bis bersama dari Jogja ke Kebumen sana. Nah, ketika saya naik bis itu duduk bersama seorang mahasiswa yang dia bercerita panjang lebar ya, karena saya ajak untuk ngobrol gitu ya, mumpung duduk bersama ini. Nah, dia ceritakan bahwa dirinya ini mantan pemabuk. Nah, mantan pemabuk ini. Bahkan dirinya pernah mengatakan, saya pernah lomba untuk mabuk lama-lamaan itu. Siapa yang lebih lama mabuknya ini. Yang menarik dari ucapan dia ini adalah dia kalau kuliah itu senantiasa merekam penjelasan yang disampaikan oleh dosennya ini. Jadi direkam ini. Nah, saya penasaran kenapa harus direkam ini. Dia sendiri mengatakan, kalau tidak direkam, saya sudah tidak bisa mendengarkan langsung, memahami apa yang disampaikan oleh dosen ini. Jadi saya akan bisa memahaminya kalau sudah mendengarkan 2-3 kali. Nah, itu baru paham ini. Ini adalah satu fakta bahwa kalau orang terlalu sering mabuk-mabukan, itu yang rusak itu adalah otaknya. Jadi saraf-saraf otaknya rusak ini. Sehingga hubungan saraf yang menghubungkan antara otak dengan telinga itu sudah terganggu. Nah, kalau sudah terganggu, maka lalu daya tangkap pendengarannya ini berkurang, lambat ini. Kan sudah terganggu sarafnya ini. Nah, kalau demikian halnya, kan berarti kan cocok antara larangan agama minum khamr ya, dengan kebutuhan manusia. Justru dengan taat beragama, kesehatan tubuh terpelihara. Apalagi urusan kesehatan rohani jauh lebih terpelihara dibandingkan tanpa agama ini. Oleh karena itu, ajaran agama sebenarnya bukan menghambat ya, apalagi merusak, tapi justru malah memelihara fitrah manusia dan juga memberikan dorongan supaya manusia bisa secara maksimal menggunakan potensi yang dimilikinya untuk meraih kesuksesan yang jauh lebih besar ini. Nah, sebutan mayoritas kemaslahatan dunia dan juga kerusakan yang di dunia ini itu bisa diketahui dengan akal. Ini semua orang bisa memahami ini. Di sini dicontohkan ya, la yahfa ala aqilin qabla wurudis syar'i anna tahsil al masalih al mahdah wa dar al mafasid al mahdah an nafsil insan wa an ghairihi mahmudun hasanun. Ya, sangat jelas bagi orang yang berakal sebelum datangnya agama bahwa meraih atau memperoleh atau mengambil kemaslahatan murni dan merusak dan menolak kerusakan murni dari diri manusia dan juga dari yang lain-lain itu terpuji dan baik ini. Jadi nggak usah menggunakan agama, menggunakan akal saja ini. Bahwa kemaslahatan diambil, kerusakan itu ditolak ini. Itu semua akal itu bisa menerima ini. Lalu dikatakan lagi, wa ana taqdima arjahil masalih fa arjahuha mahmudun hasanun. Mendahulukan kemaslahatan yang paling kuat lalu di bawahnya itu adalah hal yang terpuji dan baik ini. Wa ana dar'a ma afsadil mafasid fa afsadaha mahmudun hasanun. Bahwa menolak kerusakan yang paling rusak, paling jelek, paling besar akibatnya, lalu di bawahnya itu juga merupakan hal yang terpuji dan baik ini. Wa ana taqdimal masalih ar-rajihah 'alal mafasid al-marjuhah mahmudun hasanun. Mendahulukan kemaslahatan atas kerusakan
itu juga hal yang terpuji lagi baik ini. Wa nadar al mafasid ar-rajihah al masalih al marjuhah mahmudun hasanun. Ya, menolak kerusakan yang kuat, ya, atas kemaslahatan yang lemah, itu juga hal yang terpuji dan hal yang baik ini. Bahkan dikatakan wattafaqul hukama ala dzalik. Para bijak, ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang ahli itu sepakat dalam hal itu ini. Artinya apa? Nggak usah pakai agama pun, kalau orang itu menggunakan akalnya secara sungguh-sungguh, ya, itu akan bisa mengetahui hal-hal yang sebagaimana diajarkan dalam agama. Bahwa detail-detailnya tidak bisa diketahui tanpa wahyu, ya disitulah kelebihan daripada wahyu. Karena akal itu hanya bisa meraih hal-hal yang mungkin yang datanya konkret. Sementara agama dengan berangkat dari hal yang konkret lalu bisa sampai kepada yang abstrak, ya. Sehingga hal-hal yang abstrak inilah yang banyak disampaikan oleh wahyu, sehingga dengan bantuan wahyu akal justru bertambah pengetahuannya, ya, bukan lalu malah mempersempit atau malah menghambat, ya. Dengan wahyu akal tambah pengetahuannya, tambah luas cakrawalanya, sehingga lalu lebih bijaksana. Karena orang kalau pengetahuannya lebih luas, dia akan lebih bijaksana ini. Ya, nanti kita lihat bagaimana orang yang menggunakan ajaran wahyu dibandingkan tidak, itu seperti apa. Nah, tapi setidak-tidaknya ketika kita memahami bahwa mayoritas urusan kemaslahatan dunia dan kerusakannya bisa diketahui dengan akal, maka sebenarnya orang tanpa wahyu pun dia akan berjalan di atas fitrahnya, yaitu mengambil yang maslahat dan menolak yang merusak ini. Nah, sementara wahyu diturunkan, disampaikan, diajarkan, ya, bagaimana teori prakteknya, itu tujuannya adalah untuk memelihara dan mendukung, ya, memberikan tambahan kekuatan kepada akal supaya manusia mampu atau lebih mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang begitu banyak ini. Karena perubahan-perubahan yang begitu besar kalau tidak diantisipasi dengan menyiapkan kekuatan yang memadai, kita akan bisa menjadi korban. Kalau kita jadi korban, biasanya lalu hidupnya tidak tahan lama. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerti bahwa tujuan agama justru untuk memberikan tambahan kekuatan supaya kita punya kekuatan yang lebih dibandingkan orang yang tidak menggunakan agama. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang bahwa sebagian besar kemaslahatan itu bisa diketahui dengan akal manusia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.